kegiatan ini mengganggu nggak? Tidak sama sekali. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Juju telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bersama saya dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kali ini akan kita laksanakan adalah praobservasi ya. Jadi supervisi akademik itu bertujuan untuk membantu meningkatkan kompetensi dalam kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada hal-hal yang baru yang bisa dimunculkan atau dilakukan setelah kegiatan ini. Nah, di kegiatan pertama ini kita akan lakukan praobservasi. Ya, praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan ibu dalam melakukan pembelajaran nantinya. Kemudian kita akan perdalam lagi tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada strategi-strategi apa yang harus dilakukan ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Apakah sudah siap? Siap. Kita langsung mulai saja. Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini ya setelah kegiatan supervisi akademik ini? Seperti apa yang Bapak katakan tadi ya, bahwa supervisi akademik itu adalah kompetensi seorang guru ya Pak ya, atau bahasanya seorang kinerja dari guru. Jadi harapan saya setelah di supervisi ini saya bisa lebih mengembangkan potensi yang saya punya terkhusus di dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada mengembangkan kurikulum, apalagi sekarang kan kurikulum juga sudah terbagi dari Kurtilas dan kurikulum Merdeka. Jadi kita jangan terlalu fokus ke satu kurikulum aja gitu Pak. Baik. Jadi harapan Ibu adalah bisa mengembangkan potensi diri ya, kemudian ada mengembangkan kurikulum yang sedang kita pakai gitu ya. Untuk kegiatan supervisi akademik besok atau pada saat Ibu akan mengajar, materi apa yang akan Ibu sampaikan? Untuk materi besok yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan materi PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, tentang kita beragam tetap satu. Untuk subtemanya mengenal identitas dan menyebutkan identitas beserta teman-temanku. Jadi pelajarannya adalah PPKN, kemudian materinya adalah beragam tapi tetap satu. Iya. Kemudian tujuan dari pembelajaran tersebut apa? Tujuannya setiap individu kan dari beragam juga memiliki persepsi yang berbeda atau ciri-ciri yang berbeda gitu. Jadi materi ini tuh bermaksud untuk anak-anak tuh tahu bahwa kita tuh berbeda, unik, tapi satu tujuan gitu. Kan di dalam kelas saya juga Pak ada 20 anak ya. Nah itu berbeda-beda kepala, terus mereka tuh suka bercanda gitu. Belum mengenal identitas saya tuh sebenarnya apa sih gitu, siapa sih. Saya menggarisbawahi dari kata berbeda-beda ya dalam satu kelas itu. Pasti di dalam satu kelas itu dari 20 siswa itu beragam ya. Iya. Ada yang kemampuan akademiknya sudah baik, ada yang masih rendah, harus ditingkatkan lagi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira nih strategi apa yang telah Ibu laksanakan atau siapkan? Kalau strateginya saya membagi kelas itu ada 3 kelompok ya, atau 3 level. Ada yang paling atas itu top ya, ada top yaitu anak-anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sudah tinggi. Terus ada pula yang menengah rata-rata, terus ada yang paling bawah juga. Sebetulnya jujur ya, ketika pembagian strategi ini anak-anak tuh iri. Loh, Bu, kok saya dipisah sama si ini sama si ini gitu. Tapi ya, saya menjelaskan kepada yang tinggi dan rata-rata ini bahwa teman-teman yang rendah juga harus bisa mengikuti seperti kalian. Jadi pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar itu sudah dilakukan. Sudah. Kemudian bagaimana nih cara mengatasi atau strategi apa yang akan dilakukan ketika menghadapi siswa yang kemampuannya dalam tanda petik masih rendah?
kalau menghadapi siswa yang masih rendah, saya menambahkan jam pelajaran, Pak. Jadi ketika yang lain sudah pulang, nah untuk siswa yang masih rendah ini, saya tambahkan 10 sampai 20 menit untuk belajar di luar jam pelajaran. Jadi ada jam tambahan. Jadi ibu melakukan penambahan jam mengajar atau pembelajaran bagi siswa tersebut. Iya. Dengan harapan apa kira-kira? Dengan harapan agar siswa yang rendah ini bisa mengikuti teman-temannya yang sudah atas ini gitu. Tapi jujur ya Pak ya, ketika penambahan itu juga masih kurang loh, kok masih begini terus kan? Ternyata ya udah, saya yang kelompok tadi yang tinggi semua, rata-rata semua, rendah semua, ternyata itu kurang efektif karena yang rendah melihat ke yang rendah, jadi kan lah ya sama aja bohong kan gitu kan. Jadi saya rubah lagi, jadi di satu kelompok itu ada yang tinggi, rata-rata yang rendah. Jadi yang rendah ini bisa belajar ke rata-rata, yang rata-rata belajar ke yang tinggi, di mix. Di mix ya. Iya. Strategi yang telah dilakukan itu ya. Iya. Nah, kemudian dari strategi yang telah dilaksanakan itu, kira-kira apa kesulitan yang dihadapi? Kesulitan yang dihadapi teman-teman yang sudah tinggi ini nih, yang kesiapan belajarnya sudah tinggi nih, belum bisa menerima teman yang rendah ini, masih mengejek, kamu mah gitu kan, cuman gini doang gitu. Jadi belum bisa menerima teman-temannya yang rendah gitu. Itu kesulitannya. Kalau dicampur sama yang rendah semua ya sama aja bohong. Kalau yang di mix ya itu yang tingginya kadang tidak menerima aku gara-gara si itu sih gitu. Iya. Jadi saya tangkap tadi masih ada kelompok-kelompok yang tidak mau menerima teman yang lain untuk bergabung ke dalam kelompok yang memang sudah dalam kategori baik gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut apa yang telah ibu lakukan? Yang saya lakukan, anak yang rendah ini saya bawa ke depan, belajar dengan saya di depan begitu. Terus ketika ada yang nanya, Bu, gini si A mau belajarnya sama ibu gitu kan, pasti ada kecemburuan sosial di dalam kelas, ada Pak. Tapi saya jelaskan bahwa si anak ini belum bisa gitu, pengen nggak naik kelas semua gitu sih. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah disusun ya, kira-kira apa saja yang sudah disiapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran besok terkhusus materi keberagaman atau mengenali identitas ya Pak ya, saya sudah menyiapkan video. Video ini tujuannya apa? Yaitu untuk memunculkan stimulus anak-anak bagaimana sih cara kita tahu mengenali identitas diri sendiri gitu. Terkadang kita juga bingung identitas tuh apa aja sih, apakah identitas individu, apa sosial gitu. Jadi ke anak-anak menyampaikan ada lewat video, lewat gambar seperti itu. Selain video dan gambar yang disiapkan, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran besok? Selain video gambar, karena ini materi identitas ya, maka saya akan menarik dua anak putra dan putri untuk ke depan, bahwa dari nama juga dia berbeda, dari jenis kelamin juga berbeda. Sekarang itu juga termasuk identitas itu. Jadi langsung aja ada wujud nyata seperti itu. Ini adalah bentuk identitas. Role modelnya ya. Iya. Nah, dari tujuan pembelajaran sama media yang sudah disiapkan ya, kira-kira adakah kesulitan ibu dalam menyampaikan materi ajar tersebut? Yang jelas ada ya Pak ya kesulitannya. Yang pertama, kita sudah mengetahui gitu bahwa anak-anak di dalam kelas kan beragam. Ya. Ada ya cara belajarnya kinestetik, audio visual seperti itu. Jadi itu cukup menyulitkan saya sebetulnya. Berarti kondisi siswa di kelas yang beragam itu ya, yang seperti audio visual, audio atau kinestetik itu cukup menyulitkan ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kira-kira nih untuk mengatasi hal tersebut, strategi apa yang akan ibu lakukan? Kalau saya mengatasi tersebut fokus di satu dulu Pak. Misalkan audio visual, ya udah audio visual terlebih dahulu. Jadi biar semuanya juga ya udah menonton dulu. Bahkan belajar praktek langsung menirukan seperti itu. Karena kalau misalkan
melihat video terus tidak dipraktekkan itu juga cukup menyulitkan anak-anak juga buat memahami materi. Jadi dari keberagaman tersebut kita bisa juga memilih kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung mereka supaya memahami materi tersebut gitu ya Bu ya. Betul. Nah, dari strategi yang akan Ibu lakukan tersebut, kira-kira hambatan apa yang muncul bila Ibu menyampaikan atau melakukan strategi tersebut? Hambatannya pertama jelas satu, yang anak-anak bukan tipe pembelajaran audio visual pasti merasa jenuh karena aduh nonton video terus itu kan ya, pengen yang beda, sedangkan ya harus selesai dulu gitu audio visual ini, karena kalau misalkan langsung dipecah ya itu tiga model belajar ini kalau dipecah, dan saya sendiri kan cukup rumit juga Pak, harus kesini begitu. Jadi cara mengatasinya yaudah sabar dulu. Tadi kan dikatakan ada kejenuhan dari para siswa ya. Untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan? Iya. Untuk mengatasi siswa yang sudah tinggi ini gitu ya pencapaian belajarnya, saya akan memberikan LKPD Pak. Jadi di kelas juga ada LKPD yang berbeda. Kalau untuk yang audiovisual gitu atau yang kelas rendah, saya ngasih untuk mencocokkan saja. Kan nanti ada materi kalau identitas dia itu termasuk apa aja sih? Nama, apakah ukuran sepatu juga termasuk, kan tidak ya? Nah itu kalau untuk yang kelas rendah gitu, yang minim belajarnya, saya akan memberikan itu yang mudah. Kalau untuk yang jenuh ini nih yang tinggi, saya akan memberikan langsung LKPD yang sulit untuk mereka isi namanya, orang tua, seperti itu. Bahkan suku, kan mereka nanti bingung, suku apa? Gitu kan. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah untuk mengatasi tingkat kejenuhan tersebut adalah menyediakan LKPD yang beragam. Kemudian bagaimana Ibu mengetahui ya, cara Ibu mengetahui solusi tersebut berhasil atau belum? Untuk saya sudah mengetahui atau belumnya, saya melihat dari jawaban dari LKPD tersebut Pak. Kalau misalkan jawabannya sudah 50, berarti ini harus diulang kembali karena belum melewati batas maksimal seperti itu. Kalau misalnya sudah 90, saya rasa cukup, anak-anak sudah memahami itu. Jadi nanti tentukan dulu batasnya atau KKM-nya. Iya. Gitu. Ketika siswanya belum mencapai KKM, kira-kira apa yang akan dilakukan nantinya? Saya akan melakukan penjelasan materi lagi, diulangi lagi, ya lebih perlahan lagi untuk penjelasannya, terus meminta untuk anak-anak yang sudah paham ini untuk maju ke depan menjadi model tersebut, seperti itu. Karena anak-anak tuh lebih paham dengan teman sebayanya sih, begitu. Itu bisa dimasukkan nanti ke dalam strategi yang akan dilakukan mungkin ya Bu ya. Ya, dari strategi yang akan dilakukan ya untuk mengatasi berbagai macam masalah tadi ya. Kemudian Ibu juga sudah menentukan indikator keberhasilannya ya. Setelah teratasinya masalah-masalah yang muncul tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang pertama, saya sebagai pengajar atau guru jangan merasa cukup ya apa yang sudah anak-anak sampaikan gitu, apa yang sudah anak-anak capai begitu ya Pak ya. Saya akan melakukan pengulangan tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan. Karena kan misalkan hanya sekali saja ya sudah stagnan di situ-situ saja, serta mencari inovasi atau cara-cara baru lagi gitu biar bervariasi, baik dari buku, internet, atau dari modul Merdeka Belajar kan juga ada begitu Pak. Jadi yang akan dilakukan adalah mengulang tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Betul. Kemudian mencari referensi dari berbagai macam sumber. Saya rasa untuk kegiatan pra-observasi ini telah selesai. Terima kasih atas waktunya
nanti kita tinggal laksanakan untuk kegiatan belajar mengajarnya. Kira-kira pada hari apa Ibu siapnya? Hari Selasa. Hari Selasa besok. Ya. Sampai jumpa lagi besok hari. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, Raf. Bila aku dengan suaramu tidak berteriak, berdoa sungguh wahai kabulkan segala permohonan dan daya yang berikan. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ceklek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh. Ku siap berdoa, siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya. Kalau yang sebut namanya, sebutin sarapan tadi pagi sama apa? Amanda. Sama Kaneng. Bu. Bubur. Diaduk nggak buburnya? Diaduk nggak? Diaduk. April. Nasi goreng. Ayu. Enggak sarapan. Kenapa? Hah? Emang puas? Nanti kalau nggak sarapan belajarnya nggak kok. Nanti lain kali sarapan, oke? Biar kuat. Bila wudhu. Siap, Kak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah aku. Di sana
kita lakukan rangkaian kegiatan yang pertama pas observasi, kemudian kemarin observasi ya dalam rangka supervisi akademik ya. Kali ini kita akan lanjutkan pada tahap pasca observasi. Bung Juju, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Setelah tadi selesai ya kegiatan, apakah masih ada kesibukan? Tidak ada Pak, sudah santai dan menyempatkan waktu untuk pasca ini. Terima Sangat kasih. ditunggu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Dari kegiatan yang akan kita lakukan kali ini, kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapat dari percakapan kali ini? Saya ingin mendapatkan hal-hal baru ya yang belum saya temui sebelumnya. Terlebih dari 3 hari kebelakang ini saya sudah belajar tentang apa itu praobservasi, bahkan supervisi itu pengalaman pertama saya di supervisi oleh guru gitu. Sebetulnya belum ada pengalaman, jadi sekarang ini di pasca ini pengen mendapat ilmu-ilmu baru gitu yang bisa saya gali. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini akan ada hal-hal baru yang akan Ibu dapat ya. Supervisi akademik ini sendiri yang seperti telah disampaikan sebelumnya, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ya, kompetensi Ibu ya, termasuk saya juga ya, sebagai guru ya, untuk adanya pemberdayaan dan pengembangan potensi diri kita masing-masing ya, dalam rangka peningkatan performa mengajar ya, pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian adanya pengembangan strategi dalam melakukan pembelajaran ya. Nah, pada proses pembelajaran kemarin ya, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa masih ada yang belum tercapai? Kalau dari saya sendiri yang sudah mengajarkan anak-anak kemarin itu belum tercapai karena anak-anak belum paham identitasnya sendiri. Karena kan kemarin kan kita ulas dulu ya Pak ya, kemarin itu kan pembelajaran tentang identitas dan mengenali diri sendiri. Ternyata ketika ditanya Neng lahirnya tanggal berapa? Nggak tahu gitu katanya. Wah, buat mengenal identitas sendiri aja mereka masih bingung kan gitu, masih belum tahu gitu, belum tercapai. Tapi kalau di kasih angka 1 sampai 10 untuk tercapainya baru 8 lah Pak. Nah, karena masih banyak yang belum tahu tentang identitasnya. Dari hal-hal yang belum tercapai tadi ya, karena siswanya masih belum mengetahui sebenarnya tadi tentang identitas tentang tanggal lahir ya kemarin. Nah, sebenarnya kira-kira pengembangan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Seharusnya saya itu kemarin sudah mempersiapkan format nama, tanggal lahir, biodata anak-anak secara utuh gitu. Jadi ketika saya belum hafal, nah saya bisa langsung memberikan tanggal lahirnya gitu. Kemarin itu oh ya udah nanti di rumah tanya ke orang tua ya gitu, jalan alternatifnya. Nah, mungkin nanti untuk ke depannya itu bisa dilaksanakan ya. Tadi untuk menyediakan seperti format atau kartu-kartu seperti itu ya, mengapa Bu Dudu sendiri memilih hal tersebut? Karena untuk ini lebih tercapainya pembelajaran yang tadi Pak, agar anak-anak juga sudah paham mengenali dirinya sendiri itu. Pada saat kemarin dilakukan pembelajaran ya, gitu ya. Menurut Ibu, kondisi setelah dilakukan pembelajaran tersebut ya, dengan menggunakan media atau strategi yang telah dilaksanakan kemarin ya, menurut Ibu bagaimana kondisi siswa setelah dilakukan pembelajaran seperti tersebut? Kalau saya melihat dari ekspresi wajah anak-anak sih terlihat senang dan bahagia, apalagi ketika ditambah ada permainan yang ular naga itu. Jadi, oh iya, jadi malah pada pengen ketangkap gitu untuk memperkenalkan dirinya begitu. Yang awalnya malu-malu ternyata malah jadi rebutan begitu sih. Senang mereka.
Jadi ada kompetensi yang sudah tercapai ya Iya. pada dari siswa gitu ya. Dalam pembelajaran kemarin itu tentunya yang saya yang saya amati sudah berjalan dengan lancar ya, dari segi dukungan juga, dari partisipasi dari siswa juga sudah sangat kompak sekali, antara guru dengan murid itu sudah terjalin hubungan yang sangat erat gitu ya. Kemudian ada nggak hambatan atau kendala yang Ibu temui selama proses pembelajaran? Hambatan yang saya temui kemarin dari sarana prasarana sih, karena saya harus mempersiapkan dulu infokus, belum lagi dari rolan yang susah gitu. Mati lah, terus karena kemarin hujan juga jadi bocor, itu menghabiskan waktu gitu, yang seharusnya saya pakai untuk pembelajaran lagi tambahan itu sudah habis dengan persiapan sarana prasarana, jadi waktu cepat ya udah habis gitu. Iya. Jadi penyiapan sarana dan prasarana itu menjadi kendala ya. Iya, kalau di kelasnya sudah ada mungkin, jadi kan saya tinggal masang enak gitu, nggak harus bawa dulu. Nah, dari kendala atau hambatan yang dihadapi Ibu ya selama proses pembelajaran, kira-kira apa tuh strategi untuk mengatasi masalah atau hambatan yang akan muncul di kemudian hari tersebut? Strateginya kalau misalkan pembelajaran dilaksanakan hari Selasa, saya rencananya Senin ini saya sudah mempersiapkan alat-alat tersebut agar nanti ketika pas pembelajaran sudah langsung bisa dipakai Pak. Jadi menyiapkan alat-alat sebelum pembelajaran hari H ya. Itu sangat luar biasa sekali ya strategi yang digunakannya. Mudah-mudahan akan sangat berdampak pada pembelajaran gitu ya. Kira-kira hal tersebut, strategi yang akan dilaksanakan itu kapan dimulainya? Karena sekarang libur PPU juga, pekan depan saya akan coba pemantapan strategi itu agar waktu tidak terbuang sia-sia juga. Karena kan sekarang sudah masuk semester 2 dan akan menghadapi ujian akhir semester, tetapi melihat materi itu masih banyak yang belum saya bahas gitu. Jadi itu nanti dikhawatirkan anak-anak mengisi kebingungan kalau belum dibahas. Jadi dalam waktu terdekat akan dilaksanakan strategi yang untuk mengatasi masalah-masalah yang sering muncul gitu ya. Baik, sepertinya percakapan kita sudah bisa cukup ya, atau masih ada lagi yang ingin disampaikan dari Ibu terkait supervisi akademik ini? Ini aja sih Pak, saya ada curahan sedikit ya gitu. Karena di kelas juga kan anaknya berbeda-beda gitu, jadi kemungkinan nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran ini diferensiasi, pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sendiri gitu kan, yang dibagi kepada minatnya, bakatnya, karena setelah saya mengetahui minat, hobi, cita-cita mereka berbeda, terus kesukaannya apa dari kemarin itu, jadi saya pengen memasukkan diferensiasi ini untuk pembelajaran selanjutnya agar memudahkan mereka juga belajar bersama teman-temannya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi bisa lebih diperdalam lagi ya, nanti bisa sharing kembali di waktu yang akan datang ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan Ibu juga terhadap pembicaraan kali ini mendapatkan pencerahan ya. Kita bisa sharing lagi di lain berikutnya. Terima kasih atas waktunya.